Tepat 1 Juni, hari terakhir gue libur di kampung, hidup gue mendadak kayak sinetron. Ada dua pilihan antara balik ke Jakarta demi jadi mahasiswa teladan atau ikut liburan biar jiwa gak kering kerotang. Setelah perdebatan batin selama 15 menit dan 2 kali ngecek saldo ATM, gue mutusin liburan aja lah. Kuliah bisa ditunda, tapi kewarasan mental harus tetap dijaga. Tujuan pertama, jemput partner in crime alias teman motoran. Rumahnya dekat, cuma 10 menit naik motor sambil nyanyi lagu galau. Begitu nyampe, tanpa banyak ceramah, kami langsung cus berangkat. Gak ada tuh acara sarapan dulu, soalnya perut kami udah kenyang sama semangat liburan. Rencana awal berangkat jam 6 pagi, itu cuma mitos. Gara-gara semalam begadang mikirin hidup dan scrolling TikTok, akhirnya gue baru melek jam 6.45. Dengan kecepatan ala tukang sayur ngejar ibu-ibu, gue siap-siap dan cabut dari rumah kakak gue jam 7 pagi. Oh ya, jangan kira ini cuma duit maut. Di tengah jalan kami ketemu sama 2 teman perempuan yang udah janjian duluan. Biar fair dan motor nggak miring sebelah, kami semua berbonceng satu perempuan. Geng liburan resmi lengkap. Perjalanan kami kali ini yaitu ke Pantai Sawarna yang butuh waktu sekitar 3-4 jam. Itu kalau nggak banyak berhenti. Tapi ya namanya juga anak motor, kadang berhenti bukan karena capek, tapi karena pinggang pegal dan pengen ngopi. Untungnya cuaca mendukung, matahari nggak terlalu galak, dan angin sepoi-sepoi kayak kipas emak-emak di pengajian. 1 jam lebih sudah perjalanan yang udah dilewatin. Alhamdulillah kami udah sampai di Gunung Kencana, dimana tinggal butuh setengah perjalanan buat sampai ke tujuan. Pas lagi di jalan, kita ngelewatin jalur yang kanan kirinya masih hutan lebat. Asli, suasananya tuh adem banget. Jauh dari hiruk pikuk kota, pohon-pohon tinggi berjajar rapi, kadang nutupin sinar matahari sampai motor berasa kayak masuk lorong alam. Anginnya sejuk, udaranya bersih, dan yang paling enak, nggak ada tuh suara klakson. Yang ada cuma suara angin dan mesin motor yang sesekali ngeluh karena tanjakan. Rasanya tenang banget, cocok buat mikir, nyanyi-nyanyi sendiri, atau ya sekedar nikmatin suasana sambil nyender di jok motor belakang. Kalau nggak nyetir ya. Di sini gue coba berhenti sebentar buat mastiin masih berapa lama perjalanan yang harus kami tempuh. Ternyata masih cukup jauh, sekitar 1 jam 31 menit buat sampai ke tujuan. Kami sempat berhenti dulu di sebuah Alfa, beli logistik buat bekal dan sekalian istirahat. Badan udah pegal, pantat juga protes, jadi ya duduk sebentar, ngopi, ngerokok, santai dulu sebelum lanjut gas lagi. Setelah berjam-jam perjalanan, akhirnya kami sampai di plang yang ditunggu-tunggu, Karang Bokor. Rasanya seperti menemukan harta karun tersembunyi. Tapi sebelum sampai ke pantainya, kami harus melewati pintu masuk yang unik, jalan bebatuan yang dikelilingi hutan yang lebat. Di sini suasana jadi benar-benar beda. Rimbunnya pepohonan dan suara alam yang menenangkan bikin kita serasa masuk ke dunia lain. Kadang angin berdesir pelan, daun-daun bergoyang, dan sinar matahari cuma tembus tipis-tipis lewat celah dedaunan. Nah, kita sudah sampai di pos penjaga, di mana kita harus membeli tiket terlebih dahulu agar bisa masuk ke area pantai. Harga tiket per orang dikenakan Rp20.000 dan untuk tiket parkir ya sebesar Rp3.000. Parkiran di dalam berarti. Setelah melewati hutan itu, tiba-tiba terbentang pemandangan yang bikin semua lelah hilang seketika. Laut biru luas, pasir putih halus, dan ombak yang memecah dengan indah karang-karang. Benar-benar surga dunia yang tersembunyi di ujung perjalanan. Semua penat hilang digantikan dengan ketenangan yang susah dijelaskan dengan kata-kata. Welcome to Karang Bokor, tempat di mana alam menyambut dengan keindahan murni dan magis.